Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran hari ini ya anak-anak. Materi hari ini adalah peletakan komponen pada motherboard. Sebelum kita mulai, bisa dipimpin doa dulu. Mungkin Muizuddin atau Erma dipimpin doanya dulu. Silahkan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Apakah ada yang ingat materi kita minggu lalu? Lupa. Lupa, Bu. Minggu lalu kita kan belajar pengertian motherboard. Apa itu motherboard? Danang, apa itu motherboard? Tidak tahu. Sebentar, Bu. Sudah ada yang tahu motherboard? Apa tadi, Danang? Motherboard adalah papan sirkuit yang ada di dalam sebuah casing komputer di mana semua komponen komputer terhubung. Nah, benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari apa saja yang kita letakkan di dalam komponen sirkuit motherboard tadi. Terima kasih ya, Danang. Ya, Bu. Nah, sudah jelas ya gambarnya, anak-anak? Sudah, Bu. Yang pertama, ini adalah soket prosesor. Gambar nomor 1 ini adalah soket prosesor. Nah, di sini kita meletakkan atau memasang prosesor atau otak dari komputer. Yang kedua adalah slot memori atau soket RAM. Nah, di sini kita memasang RAM. RAM itu bentuknya seperti ini. Dipasang di sini. Lalu yang ketiga adalah NOR byte. NOR byte adalah komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. Lalu yang keempat adalah short byte. Short byte ini membantu kerja dari NOR byte. Lalu yang kelima adalah PCI Express X16. PCI Express X16 adalah untuk menempatkan kartu VGA card yang dapat menghasilkan output yang berkualitas. Maksudnya ini adalah untuk grafis ya, tampilan grafis itu tergantung pada VGA-nya. Lalu yang keenam adalah slot PCI X1. Slot PCI X1 untuk menempatkan aksesoris seperti adapter nirkabel, TV tuner, dan sebagainya. Lalu yang ketujuh adalah slot AGP. Slot AGP adalah untuk memasang VGA yang berjenis AGP. Lalu yang kedelapan gambar yang nomor 8 adalah slot PCI, di mana kita menempatkan slot ekspansi berbagai kartu plug-in dapat dipasang beberapa kartu ekspansi. Lalu yang nomor 9 adalah BIOS. Tempat kita memasang BIOS atau memori permanen, tempat tersimpannya data penanggalan serta pengaturan dari komponen komputer. Lalu yang ke-10 adalah CMOS baterai untuk mempertahankan memori dari chip CMOS yang berisi hal-hal seperti tanggal, waktu, jenis perangkat keras, dan pengaturan lainnya khusus untuk komputer. Lalu yang ke-11 adalah
Port SATA merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru, digunakan untuk menghubungkan hard disk internal. Lalu yang ke-12 adalah port IDE, merupakan antarmuka media penyimpanan generasi sebelum SATA. Jadi kalau sebelum SATA itu untuk menghubungkan hard disk menggunakan port IDE ini. Yang ke-13 adalah port floppy disk. Floppy disk untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot atau disket. Yang ke-14 adalah port power. Port power untuk menghubungkan konektor power dari power supply dengan motherboard. Lalu yang ke-15 adalah back panel. Nah, yang ke-16 ini, gambar yang nomor 16 ini adalah port PS2 untuk menghubungkan mouse. Lalu yang ke-17 untuk menghubungkan keyboard. Yang ke-18 yaitu port paralel untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit. Lalu yang ke-19 ini adalah port serial untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial. Namun sekarang jarang digunakan karena sudah ada port USB. Lalu yang ke-20 adalah port SPDIF untuk menghubungkan komputer dengan peripheral audio seperti home theater. Lalu ke-21 adalah port Firewire untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti audio capture atau streaming video. Yang ke-22 adalah port RJ45 untuk menghubungkan komputer dengan LAN. Yang ke-23 adalah port USB untuk menghubungkan peripheral atau peralatan eksternal generasi baru yang menggunakan port USB. Lalu yang ke-24 adalah port audio untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in, dan line out. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Atau ada yang belum paham? Kalau belum paham bisa ditanyakan sekarang. Sementara belum ada, Bu. Bu, mau bertanya. Ya. Perbedaan not break dan south break itu apa ya? Terima kasih. Perbedaan ini ya, perbedaan not bright dan south bright. Kalau south bright tadi kan untuk membantu kerja not bright. Sebenarnya kedua slot ini punya tugas masing-masing. Kalau not bright itu bagian dia itu mengkonfigurasi CPU, RAM, AGP, PCI Express, dan south bright sendiri. Kalau south bright itu lebih ke USB, terus seperti port audio itu yang mengkonfigurasi itu south bright. Sudah bisa dipahami? Siapa tadi yang bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Oh ya, silahkan. Saya mau bertanya perbedaan VGA biasa dan AGB itu apa ya, Bu ya? Perbedaan VGA, AGB, dan biasa itu bisa dilihat dari apa itu portnya. Kalau VGA biasa nanti kita pasang di port VGA, tapi kalau jenisnya VGA, AGB kita pasang di slot AGB-nya. Begitu, bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di pertemuan minggu depan ya. Iya, Bu. Iya, Bu.
Sudah tidak ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada, saya kasih tugas mencari ini aja, resume ya. Mencari resume cara memasang komponen pada CPU. Dikumpulkan minggu depan saja sebelum pelajaran dimulai. Baik, Bu. Ya, Bu. Terima kasih untuk hari ini. Silakan dipimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Untuk menutup pertemuan hari ini, mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Jangan lupa absennya di LMS ya. Ya, Bu. Ya, Terima Bu. kasih. Jangan lupa PR-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.